terpaksa sama si driver di cancel sama dia, terus dapet aku ya kan, aku curiga. Nah pas aku tanya sama ibunya, loh ternyata si anak ini udah berangkat diantar bapaknya. Oke, udah selesai Vermont dan wow, langsung tet. Hampir aja. Tiba-tiba orangnya membuka pintu mobil. Minta Vermont ternyata bang. Yes. Oke, udah selesai Vermont dan wow, langsung tet. Tapi jemputnya kok lebih jauh daripada nganternya yo. Jemputnya jauh bang. Jemputnya itu segini loh. Jauhan jemputnya daripada nganternya. Oke lah, kita gas biar nggak lama-lama. Alhamdulillah customernya belum ready, jadi kita masih sampai duluan ya. Sampai duluan. Iya, kayak SMP mas ya? Oh, oke siap. Oh, ada penjemputan prioritas. Penjemputan prioritasnya 1.600. Perasaan dulu 2.500 deh. Apa udah dipotong ya sama Gojek, nggak tahu lah. Pakai helm sampai mas? Gak usah. Sudah? Oh. Padahal masih jam 60, jam 6.21 loh. Udah mau ditutup ya gerbangnya. Masuknya jam berapa sih anak-anak SMP itu? Masih 6.21. Tapi udah ditutup gerbangnya. Mau ditutup. Kita selesaikan dulu, oke. Ini kalau nggak langsung tet, kita ke ini aja, Megacar ya. Kita tunggu dulu di sini 1-2 menit lah. Kalau nggak langsung tet, oh dapat. Oke. Oh enggak. Oke. Jadi by the way ini hari Senin ya bang, makanya orderannya itu satset. Orderan paling rame itu jam hari-hari ini ya, hari Senin sama hari Jumat, karena hari Senin orang yang dari luar kota datang, jadi pembagian ordernya itu terdistribusi dengan baik ya. Yang biasanya nggak dapet orang luar kota, jadi yang biasanya di terminal mereka dikasih orang-orang yang dari luar kota. Nah sedangkan kita yang biasa main anak-anak sekolah, jadi orderannya melimpah.
Jadi di hari-hari Senin pagi itu biasanya malah kekurangan driver ya, makanya kadang ada lonjakan. Tapi biasanya gini itu sampai jam 8 sih. Nanti di atas jam 8 itu ya udah normal lagi. Sama hari Jumat sore, wah itu jam-jam ngeri orderan itu. Mulai jam 4 biasanya, Bang. Tapi ini khusus untuk pemain goret ya, Bang. Kalau yang gosen, GoFood aku kurang paham karena aku nggak main di dua layanan itu sekarang. Kebablasan. Oh, lucunya. Oh, ini. Oh, ongkosnya sih 8.000. 8.000. Oh, jika ini sesuai. Tuh. Uang 2.000-an ku habis. Receh. A few moments later. Alhamdulillah dapat. Dari tadi jemputnya jauh-jauh ya, Bang. Ya maklum hari Senin. Oh, kita ke Sepanjang. Jadi ini jemputnya di dekatnya Cito ya, Bang. Mandiri yang dekatnya Cito, nganternya ke Sepanjang. Cuman posisi kita itu agak jauh ya, Bang. Karena harus muter-muter dulu. Jadi dan lewat gang, jadi nggak bisa banter-banter. Aduh. Itulah tidak apa-apa. Oh no! Hampir aja. Tiba-tiba orangnya membuka pintu mobil. Tapi emang posisinya nggak bagus. Kita belok, jadi blind spot sama dia. Dia juga parkirnya pas di pojokan ini loh. Pojokan nggak di, ya bener di pinggir jalan, tapi pas pojokan ini pertigaan. Jadi dia nutup apa? Nutup jalan pertigaan. Orang dari pertigaan mau keluar kan bingung, kasihan. Salahnya dia posisi parkirnya itu nggak bener. Kak Zia ya? Oh bukan.
Kak Zia kan? Iya. Oh, ya Allah. Permisi. Sudah ya? Ya, ya sudah. Wah, barusan ada dua kejadian. Yang pertama itu tadi orderan ternyata orderan ketigaku itu tadi ternyata di cancel ya bang. Aku nggak tahu pas aku nyampe ya. Habis dikasih uang, udah dikasih uang kan. Bapaknya itu nggak ngejelasin apa-apa, cuman bilang harganya berapa. Ya tak kasih tahu kan harganya 8.000, dikasih uang 10.000. Aku ngambil kembalian. Nah pas aku ngambil kembalian ini nggak taunya anaknya itu udah dianterin sama bapaknya. Ternyata orderan itu di cancel. Nah jadi kronologinya itu gini bang. Pas dapat driver pertama itu kata si ibunya sayangnya tadi aku pas gak on cam ya. Kata si ibunya itu driver pertama ngerasa jauh itu minta di cancel. Nah mungkin nggak langsung di cancel ya sama si anaknya ini, jadi terpaksa sama si driver di cancel sama dia, terus dapet aku ya kan. Nah pas dapet aku OTW. Aku sampai sana si anak ini udah siap-siap mau berangkat sama bapaknya. Nah mungkin dikiranya bapaknya itu aku itu driver yang pertama tadi. Jadi kan salah paham gitu loh. Aku ketika bapaknya tanya, aku kan nggak tahu kronologi awalnya gimana ya kan. Ketika bapaknya tanya ongkosannya berapa, ya udah tak geser kan, udah bersama pelanggan biar tahu ongkosannya kan. Soalnya tagih tunai, kalau nggak digeser kita nggak tahu bayarnya berapa. Nah setelah tak geser 8.000 lah. Tak bilang ongkosannya 8.000, aku dikasih uang 10.000 ya kan. Nah pas aku ngambil kembalian 2.000. Nah itu aku nggak tahu kalau tiba-tiba itu bapaknya sama anaknya berangkat. Kan aku ngambilnya di jok ya kan. Nah aku nunggu lama bang, 5 menitan sampai lebih lah 5 menit lebih. Kok nggak muncul. Aku mikirnya itu masuk ke dalam apa ngambil apa dulu kan. Tapi kok sampai 5 menit ya kan. Aku curiga. Nah pas aku tanya sama ibunya loh, ternyata si anak ini udah berangkat diantar bapaknya. Barulah dijelasin kronologinya. Yang pertama itu drivernya minta di cancel. Terus ya kejadiannya kayak itu tadi. Mungkin ya si anak nggak tahu, nggak di cancel sama driver di cancel, dapet aku. Jadi ya bulat gitu loh. Cuman ya untungnya tadi udah dikasih uang ya 8.000, 10.000. Mungkin si anaknya ngasihnya niatnya 10.000, tapi berhubung ada ibunya ya udah kembaliannya tak kasihkan ibunya. Cuman yang aku khawatir ini, aku tadi kok nggak kepikiran ya. Yang aku khawatir jangan sampai aku kena pelanggaran. Karena gini bang, takutnya dia kan bermasalah sama driver pertama tuh kan. Aku yang nggak tahu apa-apa, karena uang udah dikasih ya udah tak selesaikan kan, udah tak jalanin kan tadi, tak selesaikan. Aku nggak kepikiran ya dampak belakangnya. Ya harapannya sih mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya. Karena ya gimana aku juga nggak tahu. Repotnya kayak gitu loh kalau misalkan apa ya, driver ngerasa jemputnya jauh. Emang tadi pagi itu jemputnya rata-rata jauh ya, tapi jauhnya perasaanku ya masih normal, karena jauhnya itu paling 2 kilo paling jauh. Aku tadi 22 kilo lah, nggak sampai 3 kilo 4 kilo nggak sampai. Nah itu ya case yang kedua, kejadian yang kedua itu ya tadi agak ribet ya. Jemputnya kan jauh, ya lumayan 3 kiloan lah jemputnya.
jemputnya muter-muter ya kan. Nah pas aku nyampe tujuan itu ternyata aku buka chat, loh ada 6 chat bang, ibunya itu ngechat sampai 6. Pas tak buka, oh ternyata ngasih informasi anaknya namanya ini, nunggu di sini. Nah, pas aku udah sampai tujuan, aku udah sampai lokasi penjemputan, tak cari si anaknya, nggak ketemu bang. Muter nyari nggak ketemu, tak chat ibunya. Alhamdulillah anaknya itu bawa HP bang. Jadi ternyata anaknya itu mendelik sembunyi bang, sembunyi di belakang pagar. Kan jemputnya itu di halte kan. Nah dia itu posisinya di pojokan, sembunyi di belakang pagar, nggak tahu kenapa ya. Makanya aku pas muter-muter nyari di haltenya itu nggak ketemu. Ternyata dia sembunyi. Dan alhamdulillah 2 orderan yang agak ya bukan bermasalah ya, agak drama itu tadi udah selesai. Dan ini aku posisinya di sepanjang. Dengan posisi di sepanjang kayaknya ini bakal sulit ya dapat orderan. Kayaknya ini aku harus melipir ke Surabaya ya. Nggak tahu ini aku langsung lewat jalan raya apa lewat jalan BBan, nggak tahu ya. Kalau jalan BBan sebenarnya masih bisa ya, di situ kan biasanya ada orderan orang yang mau kerja. Cuman nggak tahu, kita tungguin aja dulu di sini.